Kekayaan Indonesia tidak terbatas pada sumber daya alam serta budayanya saja, melainkan juga pada sajian kuliner di setiap daerah yang cukup beragam. Selain sajian masakan serta olahan cemilan atau jajanan tradisional, terdapat salah satu bagian dari kekayaan kuliner Indonesia yang tak pernah bisa dipisahkan dari kebiasaan makan pada masyarakatnya, yaitu sambal. Hampir setiap sajian masakan di Indonesia memang tidak pernah bisa lepas dengan sambal. Tercatat ada sekitar 100 jenis olahan sambal yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah sambal Lampung. Proses pembuatan sambal Lampung sebenarnya hampir mirip dengan sambal Bangkok atau sambal bajak. Gilingan cabainya kasar sehingga terlihat teksturnya. Sambal sendiri sebenarnya adalah semacam saus. Bahan utamanya adalah cabai yang dihaluskan atau dilumatkan agar sensasi pedasnya muncul. Selain cabai, biasanya sambal juga ditambahkan bahan lain seperti bawang putih atau jenis rempah lainnya. Di beberapa wilayah juga terkadang menambahkan bahan-bahan lain seperti ikan, udang, terasi, bahkan buah-buahan untuk menambah cita rasa pada sambal. Masyarakat Lampung merupakan bagian dari masyarakat Melayu di Pulau Sumatera yang juga mengenal tempoyak atau hasil fermentasi dari buah durian untuk dijadikan bahan campuran dalam olahan kulinernya. Salah satunya sebagai bahan campuran sambal seruit. Namun di rumah produksi yang terletak di Jalan Pagar Alam Tanjung Karang, Bandar Lampung ini tidak menggunakan tempoyak layaknya sambal seruit, melainkan menggunakan buah durian yang masih segar sebagai campuran olahan sambalnya. Sementara aku menyiapkan bahan sambal, Mas Imam, salah satu karyawan di sini, membantu memisahkan buah durian yang telah matang pohon dari bijinya, agar mudah diolah bersama adonan sambal yang akan aku buat nanti. Sambal Lampung masuk dalam kategori sambal matang atau sambal yang semua bahan adonannya dibuat dengan cara digoreng dengan banyak minyak hingga matang. Semua bahan utama yang terdiri dari bawang putih dan cabai yang telah digiling kasar selanjutnya digoreng hingga harum dan berubah warna. Sambal Lampung sendiri dikenal memiliki sensasi cita rasa pedas dan manis. Dengan perbandingan 2:1, gula pasir pun ditambahkan ke dalam kuali atau wajan yang berisi adonan sambal, selain sebagai penambah rasa atau penguat karakter dalam setiap olahan makanan maupun masakan. Banyaknya komposisi gula digunakan dalam adonan ini juga berfungsi sebagai pengawet alami pada olahan sambal Lampung. Setelah gula tercampur merata ke dalam adonan, selanjutnya buah durian pun ditambahkan sebagai penambah cita rasa ke dalam adonan sambal. Selain memproduksi sambal Lampung original dan sambal durian, di rumah produksi Sinta juga memproduksi olahan sambal balado hijau cabai hijau. Sementara aku membuat sambal durian, Mas Heru yang juga pemilik rumah produksi di sini mengolah adonan sambal cabai hijau untuk dijadikan salah satu produknya. Meski sederhana, namun proses pembuatan sambal ini perlu kesabaran serta keuletan dalam mengolahnya. Karena adonan sambal harus terus-menerus diaduk supaya tidak gosong dan semua bahannya matang merata. Di rumah produksi yang sudah berusia sekitar 12 tahun ini, hampir setiap harinya juga memproduksi berbagai macam olahan keripik dan juga beberapa cemilan khas Lampung. Namun salah satu produk unggulan mereka adalah sambal Lampung yang sudah cukup dikenal. Selain memiliki ciri dengan cita rasa yang berbeda, sambal Lampung buatan rumah produksi di sini menggunakan bahan-bahan yang masih segar dan juga pengawet alami. Bu, ini Bu sambal duriannya Bu. Ya, terima kasih. Ini Gundul tolong dibawa ya. Oh, ya, makasih Bu ya. Ya, sama-sama. Hampir di seluruh pelosok Nusantara memiliki beragam cara untuk mengkonsumsi sambal. Bagi masyarakat Lampung, sambal seolah selalu menjadi bagian dari hidangan utama yang tersaji di setiap meja makan. Sebagai menu pelengkap, sambal seringkali disajikan bersama sayur lalap. Salah satu menu lalap yang cukup unik di sini adalah lalapan dari daun kopi.
namun hanya daun kopi yang masih muda yang dikonsumsi oleh warga di sini. Sebagai bahan pangan, daun kopi memang kaya akan manfaat bagi tubuh. Berdasarkan penelitian, daun kopi muda mengandung senyawa mangiferin yang berfungsi sebagai antioksidan, antidiabetes, serta membantu melancarkan peredaran darah karena meluruhkan atau mengurangi lemak dalam tubuh. Selain dikonsumsi mentah sebagai lalapan, daun kopi yang masih muda juga bisa diolah menjadi bahan masakan oleh sebagian masyarakat. Kali ini, Ibu Rogeda akan memasak daun kopi bersama dengan sambal durian. Proses pembuatan masakan dari daun kopi ini cukup sederhana, karena semua bahan serta bumbu rempah sederhana hanya diiris tanpa perlu dihaluskan. Awalnya, bumbu rempah sederhana dari cabai merah, bawang putih dan bawang merah yang telah diiris, kemudian ditumis dengan sedikit minyak goreng. Jika bumbu tumis sudah berubah warna dan harum, selanjutnya sambal durian pun ditambahkan. Bumbu sambal durian ini akan menjadi penyedap masakan tradisional ini. Setelah bumbu sambal mendidih dan matang, barulah daun kopi dicampurkan ke dalam kuali masak dan diaduk hingga bumbunya meresap. Selain pedas, sambal durian ini memiliki cita rasa yang manis karena menggunakan banyak gula di dalam adonannya. Maka ditambahkan sedikit air agar bumbu cepat meresap merata. Sebagai tahap akhir, Ibu Rogeda juga menambahkan petai hasil panen di kebun tadi sebagai bahan tambahan untuk menyedap rasa masakan tumis daun kopi ini. Iya, tah. Selain dinikmati segar sebagai lalapan, daun kopi ternyata juga bisa diolah menjadi masakan yang lezat. Perpaduan sambal durian dengan tambahan beberapa jenis bumbu rempah membuat sajian masakan ini semakin gurih dan enak untuk dinikmati bersama-sama. Bila biasanya masyarakat Lampung hanya menyantap daun kopi mentah bersama sambal seruit, namun pengolahan ini seolah dapat menjadi pilihan lain serta variasi masakan olahan sambal.